Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zaharman, SE, MSI, AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Baiklah, saya Nurmalisa dengan NIM 2262201066. Di sini saya akan membahas materi tentang kewajiban imbalan kerja. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Definisi imbalan kerja. Imbalan kerja adalah manfaat yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan oleh karyawan. Imbalan kerja dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, asuransi kesehatan, pensiun, dan manfaat lainnya. PSAK 24 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Terdapat 4 jenis klasifikasi imbalan kerja. Yang pertama, ada imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja atau selain pesangon pemutusan kerja yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Yang kedua ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan yang kerja terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contohnya, tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan pensiunan, asuransi jiwa pasca kerja. Yang ketiga ada imbalan kerja jangka panjang. Imbalan kerja jangka panjang adalah imbalan kerja atau selain imbalan pasca kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Yang keempat ada pemutusan kontrak kerja atau PKK. Pemutusan kontrak kerja atau PKK adalah imbalan kerja terhutang sebagai akibat dari keputusan perusahaan untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal. Selanjutnya, prinsip dasar imbalan kerja menurut PSAK 24. Yang pertama, pengakuan imbalan kerja. Prinsip dasar pengakuan imbalan kerja adalah harus diakui sebagai beban pada saat terjadi dan harus diukur secara wajar. Beban ini harus diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah kewajiban imbalan kerja harus diungkapkan dalam neraca. PSAK 24 mengatur bahwa perusahaan harus menghitung nilai kini imbalan kerja yang harus dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun atau saat karyawan keluar dari perusahaan. Yang kedua, ada pengukuran imbalan kerja. Pengukuran ini tergantung pada jenis imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan. Terdapat 2 jenis imbalan kerja menurut PSAK 24, yaitu yang pertama ada imbalan kerja pasti. Imbalan kerja pasti adalah imbalan kerja yang jumlahnya sudah pasti dan jelas. Contohnya adalah gaji dan bonus dinyatakan bahwa perusahaan harus mengakui beban imbalan kerja pasti pada saat terjadi dan harus diukur secara akurat. Yang kedua ada imbalan kerja tidak pasti. Imbalan kerja tidak pasti merupakan imbalan kerja yang jumlahnya tidak pasti dan tidak jelas. Contohnya adalah pensiun dan manfaat kesehatan. Dinyatakan bahwa perusahaan harus menggunakan metode perkiraan aktuaria pada saat mengukur imbalan kerja tidak pasti. Metode perkiraan aktuaria ini melibatkan penggunaan informasi historis dan perkiraan masa depan untuk mengukur nilai kini imbalan kerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Selanjutnya ada pasangon. Pasangon adalah imbalan kerja yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan atau keputusan karyawan mengundurkan diri dengan kompensasi tertentu. Pasangon merupakan bagian dari imbalan kerja pasca kerja yang harus diakui sebagai kewajiban oleh perusahaan saat karyawan memberikan. Selanjutnya ada jenis pasangon. Jenis pasangon ada 2. Yang pertama pasangan pemutusan kerja normal atau pensiun. Yang kedua ada pasangan pemutusan kerja sebelum usia pensiun atau yang disebut PHK. Perhitungan pesangon berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan kebijakan perusahaan melibatkan estimasi masa kerja, gaji terakhir, dan faktor diskonto untuk nilai kini kewajiban. Selanjutnya ada pensiun manfaat pasti. Pensiun manfaat pasti adalah program imbalan pasca kerja di mana jumlah manfaat pensiun yang diterima karyawan sudah ditentukan berdasarkan formula tertentu, misalnya gaji terakhir dan masa kerja.
Perusahaan bertanggung jawab penuh atas kewajiban pembayaran manfaat pensiun tersebut. Pengukuran kewajiban menggunakan metode aktuaria yang memperhitungkan faktor usia, masa kerja, tingkat diskonto, dan asuransi lainnya. Kewajiban pensiun dicatat sebagai liabilitas dalam neraca dan beban pensiun diakui dalam laporan laba rugi secara periodik. Karakteristik pensiun manfaat pasti yang pertama ada tanggung jawab di perusahaan. Dalam program pensiun manfaat pasti, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan manfaat pensiun dalam jumlah tertentu kepada karyawan. Yang kedua, risiko aktuaria ditanggung pemberi kerja. Risiko aktuaria seperti perubahan harapan hidup, tingkat bunga, inflasi, dan pergerakan gaji ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Yang ketiga, ada harus dicatat sebagai kewajiban di neraca. Sesuai dengan PSAK 24, perusahaan wajib mengakui kewajiban manfaat pasti dalam laporan posisi keuangan. Nilai kewajiban dihitung secara aktuaria, mencerminkan estimasi nilai kini dari seluruh manfaat pensiun yang harus dibayar di masa depan. Komponen biaya pensiun. Biaya jasa kini, kenaikan kewajiban akibat jasa yang diberikan karyawan selama periode berjalan. Biaya jasa lalu, perubahan kewajiban akibat perubahan manfaat di masa lalu. Beban bunga, bunga atas kewajiban, neto keuntungan, dan kerugian aktuarial akibat perubahan asumsi aktuaria. Pengungkapan perusahaan wajib mengungkapkan risiko dan kewajiban terkait program pensiun manfaat pasti dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada iuran pasti. Program iuran pasti adalah pensiun di mana perusahaan hanya berkomitmen membayar iuran tertentu ke dana pensiun tanpa kewajiban membayar manfaat pasti kepada karyawan. Resiko investasi dan manfaat ditanggung oleh karyawan, bukan perusahaan. Kewajiban akuntansi, perusahaan mengakui beban imbalan kerja sebesar iuran yang harus dibayarkan selama periode berjalan. Tidak ada kewajiban tambahan di luar iuran yang telah ditetapkan. Karakteristik iuran pasti. Risiko ditanggung oleh karyawan. Dalam program pensiun iuran pasti, perusahaan hanya berkewajiban untuk menyetor sejumlah iuran tetap ke rekening pensiun karyawan. Risiko atas hasil investasi dana pensiun sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta atau karyawan. Kedua, tidak ada kewajiban aktuaria di neraca, karena perusahaan hanya menyetorkan iuran tanpa menjanjikan jumlah manfaat pensiun tertentu, maka tidak perlu menghitung kewajiban aktuaria. Ketiga, dana dikelola secara kolektif atau individu. Dana pensiun dalam skema ini biasanya dikelola oleh lembaga keuangan atau pengelola dana pensiun yang terdaftar. Setiap karyawan memiliki akun individu yang mencatat kontribusi. Kesimpulannya, PSAK 24 tentang imbalan kerja merupakan pernyataan standar akuntansi yang sangat penting untuk dipahami oleh perusahaan karena imbalan kerja adalah salah satu kewajiban terbesar perusahaan. Penindakan yang tepat dapat membantu perusahaan untuk memahami kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Hal ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.